Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Abdul Razak Damanik dengan NIM 2523019 dari kelas 2A PTIK. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa itu modul input dan output. Baik saja langsung kita pahami modul input dan output. Modul input atau output merupakan bagian penting dari sistem komputer. Input atau output memungkinkan komputer berinteraksi dengan dunia luar, menerima data dari perangkat input, dan mengirim informasi ke perangkat output. Definisi dan tujuan input dan output, modul input dan output. Modul input dan atau output adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan komputer untuk menerima data perangkat input dan mengirimkan informasi ke perangkat output. Tujuan utama modul I/O adalah untuk memungkinkan komunikasi antara komputer dari dunia luar. Lalu fungsinya adalah modul I/O berfungsi sebagai penghubung antar komputer dengan perangkat input atau output. Lalu kita masuk ke fungsi-fungsinya. Yang pertama menghubungkan komputer dengan perangkat input dan output eksternal, lalu mengatur aliran data antara komputer dan dunia lain. Lalu menerjemahkan sinyal digital ke dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer atau perangkat eksternal, dan memungkinkan interaksi pengguna dengan komputer melalui berbagai perangkat input dan output. Adapun jenis-jenis perangkat input dan output. Perangkat input dan output dibagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat input dan perangkat output. Perangkat input banyak banyak jenis-jenis perangkat input yang sekarang ada di dunia ini. Yang pertama itu ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan kamera. Lalu kita masuk ke perangkat output. Perangkat output juga banyak, teman-teman. Yang pertama itu adalah monitor, printer, speaker, proyektor, dan headset. Nah, lalu kita masuk ke prinsip kerja modul input dan output. Modul modul I/O bekerja dengan menerjemahkan data yang masuk dari perangkat input ke dalam format yang dipahami oleh komputer, dan sebaliknya menerjemahkan data dari komputer ke dalam format yang dapat ditampilkan oleh perangkat output. Yang pertama, data masuk. Data dari perangkat input diterjemahkan ke format binary. Binary itu adalah yang terdiri dari satu dan kosong. Lalu pengolahan. Data diolah oleh CPU untuk menghasilkan output. Lalu data keluar dapat diubah ke format yang dipahami oleh perangkat output. Struktur modul input dan output. Komponen utamanya, modul I/O terdiri dari beberapa komponen utama seperti antarmuka perangkat keras, lalu pengendali input dan output, dan driver perangkat. Setiap setiap komponen memiliki fungsi penting dalam mengatur aliran data antara komputer dan perangkat eksternal. Lalu antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras berfungsi untuk menghubungkan secara fisik komputer dengan perangkat input-output. Ini termasuk konektor, port, dan protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran pertukaran data. Lalu pengendali input dan output. Pengendali I/O mengatur 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 aliran data antara komputer dan perangkat eksternal. Mereka bertanggung jawab memproses dan menerjemahkan sinyal digital ke bentuk yang dapat dikenali oleh komputer atau perangkat. Lalu driver perangkat. Driver perangkat adalah perangkat lunak yang memungkinkan komputer berkomunikasi
dengan perangkat I/O tertentu. Driver menyediakan antarmuka yang sesuai dan mengelola interaksi antar sistem, operasi, dan perangkat keras. Lalu kita masuk ke contoh implementasi modul input dan output. Contoh implementasi modul I/O adalah ketika Anda mengetik di keyboard, data yang diketik akan diterjemahkan ke dalam format binary dan dikirim ke CPU. Yang pertama, keyboard. Tekan tombol keyboard ya, seperti yang ada di laptop atau komputer kalian. Di keyboard itu memiliki banyak sekali tombol. Tombol tersebut akan diterjemahkan dengan kode ASCII atau ASC2. Yang kedua adalah monitor. CPU mengirimkan sinyal ke monitor untuk menampilkan gambar. Seperti yang kalian ketahui, monitor bisa sebuah televisi atau atau yang ada di laptop. Screen-screen yang ada di laptop ini itu bisa menampilkan gambar dari apa yang kita gunakan. Misalnya kita ingin menampilkan sebuah video, maka kita harus menginputkan dulu, lalu nanti akan keluar tampilannya. Yang itulah yang disebut output. Nah, lalu kita masuk kelebihan dan kekurangan modul input dan output. Modul I/O memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kelebihan yang pertama, memungkinkan interaksi dengan perangkat luar. Lalu kita masuk ke kekurangannya, kerentanan terhadap kerusakan. Lalu meningkat untuk kelebihan yang kedua, meningkatkan kemampuan komputer. Untuk kekurangannya, biaya tinggi untuk berangkat. Mungkin dengan menggunakan modul input dan output, kita dapat lebih efisien memindahkan sebuah data seperti kita menggunakan sistem bus, memindahkan data dari luar atau eksternal menggunakan metode sistem bus seperti dengan port USB untuk memindahkan sebuah data dan menampilkannya di sebuah PC, komputer atau laptop Anda atau monitor lainnya. Nah, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.